Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah, yaitu eh, mengisahkan tentang ya kisah-kisah horor, cerita-cerita dari teman-teman juga yang mau menceritakan kisahnya di situ. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, bincang dulu tentang gimana itu di Kalimantan itu, daerah Kalimantan, yaitu daerah saya itu orang Kalimantan nih. Sana itu kalau dibilang mistis gitu, dibilang horor ya horor, dibilang angker ya angker gitu kan, karena di sono itu kan memang kampungnya itu agak beda gitu kan. Yang daerah pelosok-pelosok itu pasti bau-baunya itu yang namanya horor, angker itu ada. Oke, kita lanjut langsung aja ya ke langsung ke pembahasan. Suatu ketika saya pernah di jalan diajak teman, yaitu si Andi. Aku diajak Andi, yaitu satu kampung itu yaitu kampung pamannya dia. Aku lupa pada saat itu kampung apa ya, lupa. Udah lama juga saya udah nggak di Kalimantan ya. Pada saat itu Andi ngajak aku tuh ke jalan-jalan itu ke rumah pamannya, sekitaran berapa hari ya, dia bilangnya 3 harian gitu kan, bilangnya 3 hari. Tapi kamu kalau di sana, kata Andi gitu kan, bilangnya gitu, kalau kamu nanti ikut saya, kamu jangan kaget di sana. Kenapa? Di sana itu adalah gitu kan, nanti tahu sendiri kamu kalau udah nyampe ke sana gitu kan. Ya aku penasaran gitu kan, apa sih gitu kan. Udahlah, nggak usah kamu pikirkan ya. Emang ini kita cuma berdua doang? Enggak, ada teman satu lagi. Siapa? Si Doni gitu kan. Oh iya, ajaklah, dia mau, siapa tahu dia mau gitu kan. Ya ajak tuh si Doni, kata aku kan. Diajak si Doni, mau. Tepatan dia tuh libur juga sekolah gitu kan. Ya, libur sekolah betul. Perjalanan di situ sekitaran berapa jam ya? 2 jam. Yaitu pakai motor air gitu. Kayak sampan gitu, tapi ada mesinnya di situ. Yang bunyinya tok 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 tok. Nah, gitu, pakai itu selama 2 jam. Itu sebuah pulau di situ. Kayak tengah-tengah itu pulau dikelilingin sungai gitu ya. Sungai, lautan gitu. Intinya pulau lah itu, pulau terpencil di situ. Kalau dari kayak jaringan apa itu sinyal HP itu sulit di sana, sulit. Kalau siang itu mungkin bisa ada, tapi kalau malam nggak ada di sana, karena di sana itu kayak listrik itu cuman adanya waktu siang doang gitu. Kebalik ya, kalau siang itu sinyal ada, kalau malam itu nggak ada sinyal. Kok kebalik ya? Kebalik kayaknya. Kalau siang nggak ada sinyal, kalau malam ada sinyal gitu kan. Karena kalau siang lampu itu dimatiin karena di sana pakai mesin. Dan berarti nggak ada listrik di sana. Akhirnya selama perjalanan 2 jam itu di sungai, itu lewati sungai, kita nyampe. Si Doni sama si Andi terus saya. Akhirnya nyampe ke sana ya, suasananya memang bagus di sana ya, panoramanya enak banget ya, adem gitu kan, namanya pulau ya. Suara-suara burung, kicauan, ya macam-macam lah, hewan-hewan di sana itu masih ada kayaknya. Cuman kalau kayak binatang-binatang buas gitu kurang tahu juga sih. Tapi kalau dari burung-burung ya enak, adem gitu dengerinnya. Aku nyampe ke kampungnya, masuk itu kan,
Aku jalan, sepi banget tuh kampung, sepi. Seakan-akan itu nggak ada penghuninya gitu, kampungnya kampung mati kayaknya gitu kan. Setelah itu aku nanya sama Andi. Setelah aku nanya sama Andi, kamu sering kesini gitu kan? Enggak juga sih, jangan. Paling aku kesini lagi liburan sekolah gitu, itu pun jarang. Tapi udah 2 tahun aku nggak kesini, katakan. Ya akhirnya aku ngajak kamu juga sama Doni gitu kan, biar punya pengalaman gitu kan, refreshing lah gitu kan. Oh iya ya, di sini kok aneh ya Andi ya, aneh gimana gitu kan? Kok sepi banget kataku kan. Doni bilang gitu juga. Di sini sepi katanya, gak ada orang gitu. Mereka itu ada sebenarnya, cuman nggak keluar. Oh emang mereka itu kerjanya apa sih itu? Pelayan katanya. Oh ya udah, nanti kamu tahu sendirilah kayak apa di sini gitu kan. Hanya seperti itu. Terus aku jalan kaki itu kan, jalan ada orang di situ ya, di rumahnya itu di luar sini sama anaknya berdua. Dia liatin aku terus gitu kan, sampai aku itu agak berjarak gitu kan, dia tetap ngeliatin aku. Kok aneh ya Andi, orang itu kok ngeliatnya kayak gitu ya. Udah nggak usah pikirin kata Andi. Udah aku terus jalan ya, jalan. Akhirnya setengah jam aku jalan di situ, nyampe lah di rumah pamannya itu. Nah sampai sana, tapi ada hal yang aneh di situ. Anehnya kenapa? Ada satu surau, itu masjid ya, masjid kayaknya itu nggak dipakai gitu kan, nggak ada yang ngepakai. Ada masjid tapi nggak ada penghuninya yang mau sholat ke sana. Padahal waktu itu aku di perjalanan memang di ketepatan ada duhur gitu kan, tapi nggak ada orang yang sholat di situ. Akhirnya aku nyampe gitu kan, salaman sama pamannya si Andi. Akhirnya aku disambut dengan ya, bagus gitu kan, enak gitu kan. Menjelang di situ aku tidur istirahat karena capek perjalanan gitu kan, sampai asar gitu kan, bangun sholat. Terus di situ aku diam begadang gitu kan di terasnya itu sama Doni, Andi di situ kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Wah ya biasa kalau kan anak bujangan gitu ngobrolnya cewek gitu kan. Cewek di sini gimana gitu kan. Aku selama dari tadi di perjalanan aku nggak pernah lihat cewek gitu kan. Aku bilangnya iya kata Andi, di sini tuh jarang ceweknya jarang keluar, sulit gitu kan. Oh gitu ya. Iya di sini tuh kayak misterius banget gitu kan, kata si Doni gitu kan. Nantilah kamu itu nanti kalau malam di sini udah maghrib gitu kan, udah mau maghrib gitu kan, kamu jangan kaget kalau ada sesuatu yang terjadi di sini. Kamu jangan kaget. Emang kamu apa sih itu kan? Sulit lah, nggak aku jelasin, repot ya, nanti kamu tahu sendiri kata si Andi. Aku sama Doni juga bingung di situ kan, apa sih maksudnya gitu kan. Akhirnya ada maghrib ya, sholat. Yang saya heranin kok nggak ada orang ke masjid di situ ya, padahal masjid itu dekat gitu kan. Adzan maghrib mau sholat aku itu kan sama Doni, aku ngajak tuh sama Doni, Doni ikut yuk. Mana? Ayolah sholat di sono di masjid, lagi ini suntuk aku tuh gitu kan, aku pengen sholat di masjid tuh, sayang masjid tuh. Terus si Andi bilang sama dia, udahlah ya gitu kan, gak usah ke sono ya kata. Kenapa? Udahlah ya, gak usah ke sono katanya. Aku tetap ngeyel di situ kan, aku namanya kan udah biasa gitu kan sholatnya di musola gitu kalau maghrib gitu kan, karena aku kalau ngaji tetap di musola gitu kan. Akhirnya aku sama Doni berangkat tuh ke masjidnya itu, berangkat masuk ya ke dalam.
aku nyalain lampu di situ karena lampunya pada saat itu memang masih bagus gitu. Aku sholat sholat berjamaah berdua doang sama si Doni. Sholat ya Allah Akbar. Doni itu memang agak dekat ya, cuman ya di sini nggak begitu jauh gitu. Allahu Akbar gitu kan. Terus ruku sujud kedua gitu kan, habis tahiyat awal gitu kan, bangun gitu kan, ada yang nyolek. Tak kirain Doni itu kan main-main, diam gitu kan. Ada yang nyolek lagi 2 kali. Aku di sini ini yang nyolek cek sih. Padahal ini udah bermakmum gitu kan. Siapa lagi gitu kan, ada orang. Nggak mungkin lah Doni ini Doni kan lagi di kanan aku gitu kan. Kok ada yang nyolek gitu kan. Doni di situ juga sama, ada yang nyolek gitu kan. Gelisah lah gitu, itu berdua gelisah gitu kan. Gimana gitu kan. Setelah sujud itu kan, aku udah nggak fokus di situ kan, nggak khusyuk, pikiran kemana-mana itu kan, sujud mau Akbar gitu kan. Bunyi suara itu bukan Doni doang di situ, ternyata ada orang lain, kayaknya rame banget di belakang gitu kan. Doni di situ juga kaget gitu. Tahiyat akhir, terus assalamualaikum. Setelah salam pertama langsung noleh ke belakang aku gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh langsung sama Doni. Nggak ada orang di situ, tapi perasaan gimana ya, kayak banyak gitu kan. Pada tahiyat akhir itu, ketika mau tahiyat akhir, kayak banyak banget gitu yang bilang Allahu Akbar gitu kan. Tuh makin udah nggak tenang tuh. Aku sama Doni itu udah nggak tenang, langsung baca doa kabur ke ini, langsung ke rumah gitu kan, ke rumah si Andi. Akhirnya aku nanya si Andi, kenapa kamu nggak ikut gitu? Aku kan udah bilang nggak usah ke sono ya. Kenapa ini? Kamu nemu sesuatu? Itu ada, ketika aku sholat ada yang ngejawab banyak banget, kayak orang yang berjamaahnya banyak gitu. Nah itu aku kan udah bilang nggak usah ke sono gitu kan. Sejak itulah aku nggak mutusin sama Doni itu, takut ke sononya lagi, ke masjidnya itu. Akhirnya sekitaran jam 6:30 gitu kan, 6:30 rumah itu dikunci semua sama tamannya Andi, dikunci semua gitu kan, tek gitu kan. Dikunci gitu kan. Nah, kan masih awal gitu kan, masih jam 7 juga gitu kan. Akhirnya aku nanya sama Andi, kenapa di sini rumahnya dikunci semua gitu kan. Udah gitu kan, udah biasa di sini kayak gitu. Nantilah aku tak liatin, ada sesuatu lah nantilah, ada pertunjukan gitu kan. Akhirnya pertunjukan ada orkes gitu kan. Kalau di Kalimantan dulu kan orkes itu rame gitu kan. Tak kira di situ. Akhirnya diam ya. Andi sambil nyetel TV di situ ya. Pada saat itu masih film apa ya dulu ya? Yang aku lupa lah, film itu, nonton film di SCTV itu, kalau nggak salah terus dimainin film gitu kan. Saya sama Doni sambil ikut juga nonton filmnya itu. Nah tapi nggak lama kemudian aku dikagetin sebuah bunyi jedak gitu kan, di depan, di teras rumah gitu kan. Saya kaget, tapi herannya si Andi biasa aja gitu. Saya sama Doni kaget gitu. Terus aku keluar ya kan, kalau di Kalimantan itu rumah itu kan papan kayu gitu kan pastinya berlubang-lubang gitu kan. Akhirnya aku sama Doni mutusin, Doni kata aku kan, iya kamu dengar nggak tadi? Iya aku dengar gitu.
yuk lihat yuk, ya. Ayo katakan. Lihatlah, aku ngintip di situ kan, di sela-sela pintu gitu kan, ngintip. Dia keluar, kagetnya bukan main lah di situ. Di luar itu ternyata ada api gede itu jalan lewat itu. Habis api lewat, banyak gitu kan, kalajengking gitu kecil-kecil banyak lewat di teras rumah, banyak banget jalan gitu kan. Kok di sini kok banyak kalajengking gitu kan. Ya kecil-kecil, ada juga yang gede gitu kan, yang gedenya kayak tangan ini, sekepal tangan, lewat banyak di situ. Setelah itu nggak lama kemudian ular ada ya 10 ekor gitu ular, tapi gede, ularnya hitam, lewat gitu kan. Saya kaget, saya panggil si Andi, sini katakan, ada apa ya? Coba sini lihat kak, itu di luar gitu kan. Lihat si Andi itu ikut lihat juga. Nah, ngintip juga dia. Terus dia nggak kaget loh. Kamu kok nggak kaget gitu kan? Ya maksud aku yang ada pertunjukan ini gitu kan. Oh, kok kayak gini gitu kan. Nah, kamu di sini tuh jangan heran. Jangan asal main rumah orang atau di sini gitu kan. Jangan asal keluar rumah kalau udah malam situ. Akhirnya aku ngintipin di situ kan. Doni santai, si Andi santai banget. Saya sama Doni udah gemetar di situ kan. Karena nggak biasa, kita nggak pernah melihat kayak gituan. Ternyata di situ itu setiap rumah banyak yang punya santet. Itu banyak yang punya santet. Yang nggak punya sama yang punya itu banyak kan yang punya dibandingkan yang nggak punya. Akhirnya nggak lama aku lihat gitu kan, ular sama kalajengking tadi yang lewat itu datang lagi. Mereka itu kayak berantem gitu kan. Kok berantem gitu kan? Aku nanya sama Andi, kok kalajengking sama ular itu kok berantem gitu kan? Iya, itu orang ngadu ilmu katanya, ngadu santet katanya. Kok nggak sampai ke sini gitu, nggak masuk ke rumah sini. Dia nggak bakal masuk kalau rumah ini udah dipagar gitu kan sama paman. Kan aku kaget gitu kan, untung gitu kan aku ikut Andi, ini rumah yang tepat gitu kan. Akhirnya siang itu pagi aku keluar rumah, lihat teras yang banyak itunya apa namanya kalajengkingnya itu kan banyak yang mati gitu kan, tak kira masih ada, ternyata nggak ada gitu kan. Aku herannya di situ kok nggak ada gitu kan. Setelah itu aku nggak betah di situ di rumah itu kan, nggak betah, ngajak pulang sama Andi, yuk kita pulang aja lah gitu kan, aku nggak betah di sini, aku takut. Udah santai, nanti kamu ikut aku lah ya. Kemana ya? Ada aku diajak paman, nanti aku ikut lah gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu, daripada aku di sini. Ikut pamannya itu sama Doni di sekitaran jam berapa ya? Mau duhur gitu kan, sekitar jam 11. Ikutlah ke rumah orang. Ya di situ aku juga nggak tahu itu rumah siapa. Herannya ternyata pamannya itu di situ ngobatin orang, suka ngobatin orang gitu kan. Lah di situ yang diobatin itu mukanya itu gelap, terus perutnya itu kembung gitu kan. Aduh, kenapa ini kan? Ternyata itu kena santet. Aduh, aku di situ makin gemetar gitu, yang gue heran, pengalaman di situ aku luar biasa gitu kan, luar biasa. Ternyata santet itu kayak gini, dunia santet, orang-orang yang punya santet kayak gini gitu kan. Barulah aku tahu di situ. Sudah menjalani ini sekitaran 2 hari, kan awalnya 3 hari, 2 hari aku pulang di situ sama Andi sama Doni, aku pulang tuh. Ya pengalaman aku di situ ya.
masalah rumah-rumah daerah-daerah Kalimantan itu hal apa ya, santet itu luar biasa itu. Mistisnya, angkernya, horornya ada itu, Kalimantan lengkap lah. Oke, cuma ini yang saya dapat sampaikan ya, kurang lebihnya episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.